Banyak orang mengira bahwa sholat itu selesai ketika kita mengucapkan salam. Ketika kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu kita kembali ke dunia. Kembali ke pekerjaan, ke urusan, ke masalah yang menumpuk. Seolah-olah sholat hanyalah sebuah kewajiban yang telah ditunaikan, sebuah checklist harian yang sudah dicentang. Namun, bagi para ahli ma'rifat, bagi mereka yang telah menyelami lautan rahasia hubungan antara hamba dan Tuhannya, sholat tidak pernah benar-benar selesai. Justru, ia baru dimulai. Salam bukanlah akhir. Salam adalah pintu. Pintu menuju sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih agung daripada yang pernah kita bayangkan. Ada sebuah rahasia yang jarang sekali disampaikan, bahwa di dalam sholat yang kita lakukan setiap hari, sebenarnya ada sholat lain yang tersembunyi. Ada sholat di dalam sholat. Sholat yang tidak hanya dilakukan oleh tubuh, tetapi oleh hati, oleh ruh, oleh kesadaran terdalam kita sebagai manusia. Dan tidak semua orang menyadarinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali besar yang dikenal sebagai Sultanul Aulia, mengajarkan bahwa sholat memiliki tingkatan. Ada makom, ada tahapan, ada perjalanan. Dan setiap tahapan itu akan membawa seorang hamba semakin dekat kepada Tuhannya. Bukan sekadar dekat dalam doa, tetapi dekat dalam rasa, dekat dalam kesadaran. Dekat, hingga seolah tidak ada lagi jarak. Beliau mengungkapkan bahwa ada 5 makam sholat, 5 gerbang spiritual yang jika dilalui dengan sungguh-sungguh akan mengubah seluruh hidup seseorang. Mengubah cara dia melihat dunia, mengubah cara dia memandang dirinya sendiri, dan yang paling penting, mengubah cara dia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kita benar-benar sholat, atau kita hanya melakukan gerakan yang menyerupai sholat? Apakah hati kita benar-benar hadir saat kita berdiri menghadapnya? Ataukah pikiran kita justru sibuk berkelana ke masa lalu, ke masa depan, ke masalah yang tak pernah selesai? Inilah pertanyaan yang jarang kita berani tanyakan pada diri sendiri. Dan disinilah perjalanan ini dimulai. Perjalanan untuk tidak lagi menjadi hamba yang sholat tapi tidak sholat, melainkan menjadi hamba yang benar-benar hidup di dalam sholatnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk bersama-sama menyebarkan cahaya kebaikan ini. Jika Anda merasa bahwa di dalam hati Anda ada kerinduan, kerinduan akan ketenangan, kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam, kerinduan untuk memperbaiki sholat Anda, maka jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap dukungan kecil dari Anda adalah bagian dari dakwah ini agar terus hidup. Dan dengan menekan tombol like, Anda telah membantu algoritma kebaikan ini menjangkau hati-hati lain yang mungkin saat ini sedang terluka, sedang lelah, atau sedang mencari jalan pulang kepada Tuhannya. Saya juga sangat ingin mengenal Anda lebih dekat, para pencari cahaya yang sedang menyimak video ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyaksikan video ini. Dari kota mana, dari negara mana, bahkan mungkin dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita tunjukkan bahwa persaudaraan ini begitu luas, bahwa di bawah naungan kasih sayang Allah, kita semua terhubung, meskipun terpisah oleh jarak. Dan satu hal yang penting, pastikan Anda menyimak perjalanan ini hingga bagian akhir, karena di makom kelima nanti akan ada sebuah rahasia besar. Rahasia yang mungkin akan mengubah cara Anda menjalani hidup selamanya. Sebuah rahasia tentang bagaimana sholat tidak pernah benar-benar berhenti meskipun kita sudah melipat sajadah. Sekarang, tarik nafas perlahan, tenangkan hati Anda, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari cahaya yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga saat ini, dimanapun Anda berada, hati Anda sedang dalam keadaan yang tenang dan jiwa Anda siap untuk menerima cahaya kebenaran. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar ilmu, tetapi sebuah perjalanan.
perjalanan ke dalam diri sendiri. Perjalanan menuju pusat kesadaran kita sebagai hamba. Perjalanan untuk mengenal siapa kita sebenarnya dan siapa Tuhan yang selama ini kita sembah. Di hadapan kita terbentang 5 gerbang, 5 makom sholat yang masing-masing memiliki rahasia, memiliki rasa, dan memiliki ujian tersendiri. Dan seperti setiap perjalanan besar lainnya, kita harus memulainya dari langkah pertama. Langkah yang sering dianggap paling sederhana, namun justru paling menentukan. Langkah yang menjadi pondasi dari segalanya. Karena tanpa pondasi yang kuat, bangunan setinggi apapun akan runtuh. Dan tanpa dasar yang benar, perjalanan setinggi apapun akan tersesat. Maka, di bagian berikutnya, kita akan memasuki gerbang pertama. Gerbang yang sering dianggap biasa, namun sebenarnya menyimpan rahasia luar biasa. Gerbang yang menjadi awal dari segala kedekatan dengan Allah, yaitu makom sholat syariat. Sekarang, kita telah sampai di gerbang pertama. Gerbang yang sering dilewati begitu saja, tanpa disadari betapa agungnya peran yang ia miliki. Inilah makom sholat syariat. Mungkin di dalam hati kita muncul sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus memulai dari syariat, padahal yang kita cari adalah ma'rifat? Bukankah ma'rifat itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang dalam, sesuatu yang berkaitan dengan rasa dan kedekatan? Lalu mengapa justru kita diajak kembali ke sesuatu yang terlihat dasar? Disinilah letak rahasia pertama. Para ulama besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selalu mengingatkan satu hal yang sangat penting. Tidak akan pernah ada pohon yang menjulang tinggi ke langit jika akarnya tidak menghujam kuat ke dalam bumi. Dan syariat adalah akar itu. Tanpa syariat, segala perjalanan spiritual hanyalah ilusi. Tanpa syariat, segala pengalaman batin bisa berubah menjadi tipuan. Dan tanpa syariat, seorang hamba bisa tersesat tanpa sadar. Salat di makom syariat adalah salat yang kita kenal sejak kecil, tentang bagaimana kita berwudu dengan benar, bagaimana kita berdiri menghadap kiblat, bagaimana kita ruku, dan bagaimana kita sujud. Semua terlihat sederhana. Namun sesungguhnya, di balik setiap gerakan itu, tersimpan makna yang sangat dalam. Mari kita hayati satu persatu. Ketika kita berdiri tegak dalam sholat, itu bukan sekedar berdiri, itu adalah simbol kesiapan. Seolah kita berkata dalam diam, "Ya Allah, aku siap menghadap-Mu. Aku siap meninggalkan semua urusan dunia untuk sejenak hadir di hadapan-Mu." Namun, apakah kita benar-benar siap? Ataukah tubuh kita berdiri, tetapi hati kita masih duduk di dunia? Lalu kita mengangkat tangan dan mengucapkan, Allahu Akbar. Inilah takbiratul ihram. Sebuah kalimat yang sering kita ucapkan tanpa kita sadari kekuatannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya, segala sesuatu selain Allah kecil. Masalah kita kecil, ambisi kita kecil, ketakutan kita kecil. Namun sayangnya, seringkali kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita masih menganggap dunia lebih besar. Disinilah latihan dimulai. Di makom syariat, kita belajar menyelaraskan lisan dan perbuatan. Kemudian kita rukuk, membungkukkan badan kita. Secara fisik, ini hanyalah gerakan. Namun secara makna, ruku adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak memiliki kekuatan kecuali atas izinnya. Bahwa segala yang kita banggakan di dunia hanyalah titipan. Dan saat kita berkata, Subhana Rabbiyal Azim, kita sedang menyucikan Allah dan pada saat yang sama menghancurkan kesombongan kita sendiri. Lalu tibalah kita pada puncak, sujud. Disinilah rahasia terbesar dari syariat mulai terasa. Sujud adalah posisi paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara spiritual. Kepala kita, yang biasanya kita jaga dengan penuh kehormatan, kini kita letakkan di atas tanah.
Di hadapan Allah, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi status sosial. Yang ada hanyalah seorang hamba yang membutuhkan rahmat Tuhannya. Sujud adalah penghancuran ego. Sujud adalah pengakuan total bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Dan dari situlah justru kita mulai menemukan segalanya. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa semua makna ini tidak akan pernah bisa kita rasakan jika kita tidak serius menjaga syariatnya. Syariat bukan sekedar aturan, syariat adalah wadah. Bayangkan Anda memiliki air yang sangat jernih, namun Anda menuangkannya ke dalam wadah yang bocor. Apa yang terjadi? Air itu akan hilang. Begitu pula dengan hikmah dan cahaya dalam sholat. Jika syariat kita lemah, jika wudhu kita asal-asalan, jika gerakan kita terburu-buru, maka cahaya itu tidak akan pernah menetap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa orang yang meremehkan syariat tidak akan pernah sampai kepada hakikat. Bahkan lebih dari itu, dia bisa tersesat tanpa sadar. Maka di makom pertama ini, yang dituntut dari kita bukanlah pengalaman spiritual yang tinggi, tetapi ketaatan, disiplin, ketundukan. Ketika azan berkumandang, kita datang. Ketika waktu salat tiba, kita berdiri. Bukan karena kita merasa sudah siap, tetapi karena kita ingin belajar menjadi hamba yang taat. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, inilah jihad pertama. Melawan rasa malas, melawan rasa terburu-buru, melawan keinginan untuk menunda. Karena seringkali, bukan setan yang membuat kita lalai, tetapi kebiasaan kita sendiri. Lalu bagaimana cara memulai dengan benar? Bagaimana cara memperbaiki salat syariat kita? Jawabannya sederhana, namun membutuhkan kesungguhan. Mulailah dari wudhu. Jangan hanya membasuh anggota tubuh. Rasakan setiap tetes airnya. Bayangkan bahwa bukan hanya debu yang dibersihkan, tetapi juga dosa. Saat membasuh wajah, niatkan agar wajah ini tidak lagi digunakan untuk hal yang dimurkai Allah. Saat membasuh tangan, niatkan agar tangan ini tidak lagi menyakiti. Saat membasuh kaki, niatkan agar langkah kita menuju kebaikan. Kemudian, usahakan salat di awal waktu. Karena cinta selalu ingin datang lebih awal. Cinta tidak menunggu. Cinta tidak mencari alasan. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka panggilannya seharusnya menjadi prioritas. Dan yang tidak kalah penting, mulailah memahami bacaan salat. Jangan biarkan lisan kita membaca tanpa hati yang mengerti. Ketika kita tahu arti dari setiap ayat, maka salat tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi percakapan, ia menjadi hubungan, ia menjadi pertemuan. Mungkin di awal perjalanan ini, kita masih sering lalai, masih sering terburu-buru, masih sering kehilangan fokus. Itu manusiawi. Namun di makom syariat ini, kita dilatih untuk terus kembali. Setiap kali pikiran kita pergi, kita tarik kembali. Setiap kali hati kita lalai, kita bangunkan lagi. Inilah latihan pertama. Ingatlah, setiap gerakan yang kita perbaiki, setiap wudhu yang kita sempurnakan, setiap salat yang kita jaga, adalah batu bata yang sedang kita susun untuk membangun sebuah bangunan rohani. Dan bangunan itu akan menjadi tempat turunnya cahaya di makom berikutnya. Maka jangan pernah meremehkan langkah ini. Jangan pernah merasa bahwa ini terlalu dasar. Karena justru disinilah semua dimulai. Inilah makom salat syariat, fondasi dari segala perjalanan, akar dari pohon ma'rifat, dan gerbang pertama menuju kedekatan dengan Allah. Sekarang, jika akar ini sudah mulai kita kuatkan, jika tubuh kita sudah mulai belajar taat, maka kita siap melangkah ke tahap berikutnya. Tahap di mana salat tidak lagi dilakukan oleh tubuh, tetapi mulai dihidupkan oleh hati. Tahap di mana getaran batin mulai terasa dan perjalanan menjadi lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyentuh. Jika pada gerbang pertama kita belajar menundukkan tubuh, maka pada gerbang kedua ini kita mulai belajar menundukkan hati. Selamat datang di makom sholat tarekat. Disinilah perjalanan mulai terasa berbeda.
tidak lagi sekedar gerakan, tidak lagi hanya soal benar atau salah secara lahiriah, tetapi mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini sering kita abaikan, yaitu hati. Banyak di antara kita yang tubuhnya sudah berdiri rapi dalam sholat, gerakannya sudah benar, bacaannya sudah fasih. Namun setelah salam, tidak ada yang berubah. Hati tetap gelisah, pikiran tetap kacau, emosi tetap mudah meledak. Mengapa? Karena kita baru sholat dengan tubuh, belum dengan hati. Di makom tarekat ini, kita mulai memahami satu rahasia besar. Sholat bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang kita rasakan. Sholat bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang kehadiran. Namun, memasuki makom ini tidaklah mudah, karena musuhnya bukan lagi kesalahan gerakan, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu nafsu kita sendiri. Seringkali kita berdiri dalam sholat, namun pikiran kita melayang kemana-mana, memikirkan pekerjaan, mengingat masa lalu, membayangkan masa depan. Bahkan terkadang, kita tidak sadar sudah sampai rokaat keberapa. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai kelalaian dalam sholat. Dan disinilah makom tarekat hadir untuk mengobati penyakit itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk memasuki makom ini, kita membutuhkan sesuatu yang disebut wudu batin. Jika wudu syariat membersihkan tubuh dengan air, maka wudu batin membersihkan hati dengan kesadaran. Apa yang harus dibersihkan? Bukan debu, bukan kotoran fisik, melainkan iri hati, dengki, ria, sombong, dan keterikatan berlebihan pada dunia. Bayangkan ini, bagaimana mungkin hati yang penuh iri bisa merasakan ketenangan saat menghadap Allah? Bagaimana mungkin hati yang dipenuhi kesombongan bisa benar-benar tunduk saat sujud? Mustahil, karena Allah Maha Suci, dan hati yang kotor tidak akan mampu merasakan kehadirannya. Maka di makom ini, sebelum kita berdiri untuk sholat, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana keadaan hatiku saat ini? Apakah masih menyimpang amarah? Apakah masih dipenuhi keinginan untuk dipuji? Apakah masih terikat pada dunia? Disinilah sholat berubah menjadi sebuah perjuangan. Bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi jihad melawan diri sendiri. Saat kita mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar di makom tarekat, itu bukan hanya gerakan, itu adalah usaha untuk mengangkat hati kita dari dunia, mengangkat perhatian kita dari yang fana menuju yang abadi. Namun, nafsu tidak akan diam. Ia akan terus menarik kita kembali. Ia akan membisikkan, ingat pekerjaanmu, ingat masalahmu, ingat orang yang menyakitimu. Dan disinilah pertempuran itu terjadi. Tapi jangan takut, karena di makom ini kita tidak dituntut untuk langsung sempurna. Kita hanya diminta untuk terus kembali. Setiap kali pikiran kita melayang, kita tarik kembali. Setiap kali hati kita lalai, kita sadarkan kembali. Dengan lembut, tanpa marah pada diri sendiri. Inilah yang disebut menghadirkan hati, atau dalam istilah para ulama, hudurul qalb. Perlahan, kita mulai merasakan perubahan. Bacaan yang tadinya hanya di lisan, mulai menyentuh hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lagi sekedar ucapan, tetapi menjadi rasa syukur yang nyata. Di makom ini, ruku pun berubah makna. Jika sebelumnya ruku adalah gerakan tubuh, kini ia menjadi gerakan hati. Hati mulai merendah, hati mulai sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Kesombongan perlahan runtuh, perasaan ingin lebih dari orang lain mulai memudar, dan kita mulai melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Lalu sujud di makom tarekat bukan lagi sekedar meletakkan dahi di tanah, tetapi menjadi penyerahan total. Disinilah kita mulai belajar untuk melepaskan kendali, untuk berhenti mengatur segalanya, untuk percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Sujud menjadi tempat kita menangis, tempat kita jujur, tempat kita kembali menjadi diri kita yang sebenarnya. Dan di antara gerakan-gerakan itu,
hati mulai berzikir, bukan hanya lisan, tetapi batin. Ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Ada rasa rindu yang perlahan tumbuh. Rindu untuk kembali bersujud, rindu untuk kembali berdiri di hadapannya. Salat tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa seperti beban. Ia mulai berubah menjadi kebutuhan. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak disadari, bahwa kualitas salat kita sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita di luar salat. Jika kita terbiasa berkata kasar, hati akan sulit lembut dalam salat. Jika kita memakan yang tidak halal, hati akan sulit khusyuk. Jika kita menyakiti orang lain, hati akan sulit tenang, karena hati tidak bisa berbohong. Ia membawa semua yang kita lakukan ke dalam salat kita. Maka di makom tarekat ini, perjalanan tidak hanya terjadi di atas sajadah, tetapi juga di pasar, di tempat kerja, di rumah, di setiap interaksi kita dengan manusia. Kejujuran kita dalam bekerja akan memudahkan kita untuk jujur dalam sujud. Kesabaran kita menghadapi orang lain akan membantu kita untuk sabar dalam salat. Inilah rahasia besar bahwa salat yang hidup adalah salat yang terhubung dengan kehidupan. Dan ketika kita mulai konsisten melatih hati kita, sesuatu yang indah akan terjadi. Kita mulai merasakan ketenangan. Bukan ketenangan yang sementara, tetapi ketenangan yang dalam. Masalah masih ada, ujian masih datang, namun hati kita tidak lagi mudah goyah. Karena kita punya tempat kembali, kita punya tempat beristirahat. Salat menjadi oase di tengah padang pasir kehidupan. Inilah makom salat tarekat, di mana tubuh dan hati mulai bersatu, di mana ibadah mulai hidup, dan di mana perjalanan menuju Allah benar-benar dimulai. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih agung. Jika di makom ini kita baru belajar menghadirkan hati, maka di makom berikutnya kita akan mulai menyaksikan, bukan hanya merasakan, tetapi melihat dengan mata batin. Bersiaplah, karena kita akan memasuki gerbang berikutnya, makom salat hakikat. Jika pada makom sebelumnya kita belajar menghadirkan hati, maka di makom ini kita mulai menyaksikan. Bukan lagi sekedar merasa, tetapi melihat dengan mata batin. Selamat datang di makom salat hakikat. Disinilah perjalanan mulai memasuki wilayah yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena hakikat bukan lagi tentang teori, bukan lagi tentang pengetahuan, tetapi tentang penyingkapan. Hakikat adalah ketika tirai mulai tersingkap. Ketika yang selama ini tersembunyi, mulai terlihat. Ketika yang selama ini hanya kita dengar, mulai kita rasakan sebagai kebenaran. Dalam makom ini, salat tidak lagi sekedar ibadah yang kita lakukan, tetapi menjadi sebuah jendela. Jendela yang memperlihatkan apa yang sebenarnya nyata, dan apa yang selama ini hanya bayangan. Selama ini kita hidup di dunia, kita melihat harta, jabatan, manusia dan segala peristiwa seolah-olah semuanya nyata, seolah-olah semuanya memiliki kekuatan. Namun di makom hakikat, kesadaran itu mulai berubah. Kita mulai melihat bahwa dunia ini hanyalah bayangan, bahwa segala sesuatu yang kita kejar, yang kita takutkan, yang kita banggakan, tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali karena Allah mengizinkannya. Dan pada saat itulah, hati mulai menyaksikan satu kebenaran besar, bahwa hanya Allah yang benar-benar nyata. Salat di makom ini menjadi seperti cahaya. Jika sebelumnya kita hanya menjaga gerakan dan menghadirkan hati, maka kini salat mulai menerangi batin. Bayangkan Anda berada di dalam ruangan gelap, dan Anda menyalakan sebuah lilin. Di makom syariat, Anda belajar memegang lilin itu dengan benar. Di makom tarekat, Anda menjaga agar api itu tidak padam. Namun di makom hakikat, cahaya itu mulai menerangi seluruh ruangan, dan Anda mulai melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Begitu pula dengan salat. Cahaya itu mulai memperlihatkan hakikat kehidupan, hakikat diri, dan hakikat Tuhan.
Di makom ini, wudhu pun berubah makna. Bukan lagi sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi membersihkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Wudhu hakikat adalah membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Apa artinya? Artinya, kita mulai melepaskan ketergantungan batin. Tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia. Tidak lagi merasa aman karena harta. Tidak lagi merasa kuat karena jabatan. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi kita tidak lagi menjadikan dunia sebagai sandaran hati. Di makom ini, sholat pun berubah niat. Jika sebelumnya kita sholat karena kewajiban atau karena ingin pahala, maka kini kita mulai sholat karena Allah semata. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena kita sadar bahwa Allah layak untuk disembah. Inilah perubahan kesadaran yang sangat besar. Karena selama ini kita sering beribadah dengan motivasi. Namun di makom hakikat, ibadah menjadi murni. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ego mulai melebur. Kita tidak lagi merasa hebat, tidak lagi merasa lebih baik, tidak lagi merasa memiliki sesuatu. Inilah yang disebut fana. Lenyapnya aku. Lenyapnya rasa bahwa kita ini pusat dari segalanya. Dan ketika ego mulai hilang, hati menjadi ringan. Ruku di makom ini bukan lagi sekedar membungkuk, tetapi menjadi kesadaran bahwa kita ini kosong, tidak punya apa-apa. Dan sujud menjadi puncaknya. Sujud di makom hakikat bukan hanya kedekatan, tetapi penyatuan rasa. Di sana tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanyalah kesadaran akan kehadirannya. Seringkali di makom ini, air mata mengalir tanpa sebab. Bukan karena sedih, tetapi karena hati merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa dicintai, rasa dekat, rasa pulang. Dan dari sinilah dampak besar mulai terlihat dalam kehidupan. Orang yang mulai merasakan hakikat tidak mudah stres. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena cara pandangnya berubah. Dia melihat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Ketika diberi nikmat, dia tidak sombong, karena dia tahu itu bukan miliknya. Ketika diberi ujian, dia tidak mengeluh, karena dia tahu itu bukan hukuman, melainkan bagian dari kasih sayang. Hatinya menjadi lapang, tidak lagi sempit oleh keinginan dunia. Namun di tengah keindahan makom ini, ada sebuah peringatan yang sangat penting. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan dengan tegas, hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Jangan sampai karena merasa sudah dekat dengan Allah, kita mulai meremehkan aturan, mulai meninggalkan sholat, mulai mengabaikan syariat. Itu bukan hakikat, itu adalah tipuan. Orang yang benar-benar sampai pada hakikat justru akan semakin taat, semakin rendah hati, semakin menjaga ibadahnya. Karena dia tahu bahwa semua ini adalah amanah. Maka jika suatu saat kita merasakan ketenangan dalam sholat atau merasakan kedekatan dengan Allah, jangan pernah merasa sudah sampai. Tetaplah rendah hati, tetaplah menjaga syariat, tetaplah berjalan. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu tingkat lagi yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih intim. Jika di makom hakikat kita mulai menyaksikan, maka di makom berikutnya kita akan mulai mengenal. Bukan hanya melihat, tetapi memahami dengan cinta. Bersiaplah, karena kita akan memasuki gerbang berikutnya, makom sholat makrifat. Jika di makom hakikat kita mulai menyaksikan kebenaran, maka di makom ini kita mulai mengenal. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar memahami, tetapi mengenal dengan cara yang paling dalam, dengan rasa. Selamat datang di makom salat ma'rifat. Ma'rifat adalah puncak dari perjalanan batin seorang hamba. Ia bukan ilmu yang bisa dibaca, bukan teori yang bisa dihafal, tetapi sebuah pengalaman. Ma'rifat adalah ketika Allah tidak lagi hanya kita kenal lewat kata-kata, tetapi kita kenal lewat kehadiran.
Seperti seseorang yang kita cintai. Kita tidak hanya tahu namanya, tidak hanya tahu wajahnya, tetapi kita merasakan kehadirannya, bahkan sebelum ia berbicara. Begitulah ma'rifat. Di makom ini, salat tidak lagi terasa seperti kewajiban, tidak lagi terasa seperti perintah. Salat menjadi perjumpaan. Perjumpaan antara seorang hamba dengan kekasihnya. Bayangkan seseorang yang telah lama berpisah, lalu akhirnya bertemu kembali. Apakah dia akan terburu-buru mengakhiri pertemuan itu? Tentu tidak. Dia akan menikmati setiap detik, setiap momen, setiap kehadiran. Begitulah salat di makom ma'rifat. Ketika berdiri dalam salat, tidak ada lagi rasa jauh, tidak ada lagi perasaan terpisah. Yang ada hanyalah kedekatan. Kedekatan yang begitu halus, begitu lembut, hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah Allah lebih dekat dari apapun yang kita rasakan. Dan disinilah terjadi perubahan besar dalam diri seorang hamba. Seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya ikut bersaksi. Bukan hanya lisan yang mengucap, tetapi hati, bahkan seluruh kesadarannya mengakui La ilaha illallah. Di makom ini, takbir bukan lagi sekedar ucapan. Allahu Akbar benar-benar menjadi kenyataan dalam hati. Segala sesuatu lenyap dalam kebesarannya. Masalah tidak lagi terasa berat. Dunia tidak lagi terasa menekan. Karena hati telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari segalanya. Inilah yang disebut fana fillah. Lenyapnya diri dalam keagungan Allah. Bukan berarti kita tidak ada, tetapi rasa aku itu melebur. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua berasal darinya, semua miliknya, dan semua akan kembali kepadanya. Di dalam salat, kita tidak lagi merasa aku yang berdoa, tetapi merasa bahwa kita sedang dibimbing untuk berdoa. Inilah rahasia terdalam dari ma'rifat. Dan dalam kondisi ini, terjadilah sesuatu yang disebut musyahadah, penyaksian batin. Jika di makom hakikat kita mulai melihat dengan cahaya, maka di makom ma'rifat kita mulai menyaksikan dengan cinta. Setiap ayat yang dibaca menjadi hidup. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita benar-benar melihat bagaimana seluruh pujian kembali kepada Allah. Kita melihat keindahannya di setiap ciptaan, di langit, di bumi, di manusia, bahkan dalam ujian. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita benar-benar merasakan ketergantungan total, bahwa tanpanya kita tidak mampu apa-apa. Dan salat pun berubah menjadi dialog cinta. Bukan lagi sekedar bacaan, tetapi percakapan. Seorang hamba berbicara, dan Tuhannya menjawab dalam keheningan yang penuh makna. Ruku di makom ini bukan hanya merendahkan diri, tetapi menikmati kerendahan itu. Karena disitulah kita merasa dekat. Dan sujud menjadi puncak dari segalanya. Sujud di makom ma'rifat adalah saat di mana hamba merasa hancur, namun sekaligus menemukan dirinya. Hancur egonya, namun hidup jiwanya. Di sana, tidak ada permintaan, tidak ada harapan dunia. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Kebahagiaan karena bisa dekat, kebahagiaan karena bisa hadir, kebahagiaan karena bisa bersama. Inilah kenikmatan tertinggi dalam hidup. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia, tetapi satu sujud yang penuh makna. Dan ketika seseorang mulai merasakan ini, hidupnya berubah. Akhlaknya menjadi lembut, ucapannya menjadi halus, hatinya menjadi penuh kasih. Dia tidak mudah marah, tidak mudah membenci, tidak mudah menyakiti. Mengapa? Karena dia melihat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah. Dan bagaimana mungkin kita menyakiti ciptaan jika kita mencintai penciptanya? Inilah yang disebut kasih sayang universal, cinta yang tidak terbatas, cinta yang tidak memilih, cinta yang mengalir kepada semua makhluk.
Dan satu hal yang paling indah, hati orang yang mencapai makom ini tidak pernah jauh dari Allah. Bahkan ketika dia tidak sedang salat, hatinya tetap terhubung. Ketika dia berjalan, dia ingat Allah. Ketika dia bekerja, dia ingat Allah. Ketika dia berbicara, dia ingat Allah. Seolah-olah salat itu tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, disinilah kita harus berhati-hati. Marifat bukan sesuatu yang bisa kita klaim, bukan sesuatu yang bisa kita banggakan. Ia adalah anugerah. Dan semakin tinggi seseorang dalam makrifat, dia semakin merasa rendah. Semakin dia merasa dirinya belum apa-apa. Karena dia sadar bahwa yang dia rasakan bukan karena kehebatannya, tetapi karena kasih sayang Allah. Maka jangan pernah merasa sudah sampai. Jangan pernah merasa sudah tinggi. Tetaplah berjalan, tetaplah merendah. Karena perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu makom lagi yang menjadi puncak dari semuanya. Jika di makom ma'rifat, salat menjadi perjumpaan, maka di makom berikutnya, salat akan menjadi kehidupan itu sendiri. Bersiaplah, karena kita akan memasuki puncak perjalanan ini. Makom salat daim. Akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan ini. Sebuah titik di mana semua yang telah kita pelajari menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selamat datang di makom solat daim. Jika di makom sebelumnya, solat adalah sebuah perjumpaan, maka di makom ini, solat menjadi kehidupan itu sendiri. Solat tidak lagi memiliki awal dan tidak lagi memiliki akhir. Ia tidak dimulai dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam. Karena di makom ini, solat tidak pernah putus. Inilah yang dimaksud dengan solat daim. Solat yang langgeng, solat yang terus-menerus, solat yang hidup dalam setiap detik kehidupan. Mungkin di dalam hati kita muncul pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang bisa solat terus-menerus? Bukankah kita harus bekerja, harus makan, harus berinteraksi dengan dunia? Jawabannya, karena yang solat bukan lagi tubuhnya, tetapi hatinya. Di makom ini, tubuh boleh sibuk, tetapi hati tetap sujud. Inilah rahasia yang diajarkan oleh para wali, bahwa seorang hamba sejati adalah mereka yang tubuhnya berada di dunia, namun hatinya selalu bersama Allah. Ketika seseorang telah sampai pada makom ini, solat bukan lagi sesuatu yang dia lakukan, tetapi sesuatu yang dia jadi. Solat telah menjadi identitasnya. Setiap tarikan nafasnya adalah zikir. Setiap detak jantungnya adalah tasbih. Setiap langkah kakinya adalah ibadah. Dan disinilah kita mulai memahami makna yang lebih luas dari solat. Bahwa solat tidak hanya terjadi di atas sajadah, tetapi juga di dalam kehidupan. Mari kita lihat bagaimana solat daim ini hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bekerja, dan Anda melakukannya dengan jujur, dengan niat mencari ridho Allah, maka itu adalah ibadah. Ketika Anda menghadapi kesulitan, lalu Anda bersabar, menahan amarah, dan tetap percaya pada takdir Allah, maka itu adalah sujud batin. Ketika Anda menolong orang lain, memberi tanpa pamrih, membantu tanpa berharap balasan, maka itu adalah doa yang hidup. Inilah solat daim. Solat yang tidak terbatas oleh gerakan, tetapi hidup dalam tindakan. Di makom ini, zikir tidak lagi bergantung pada lisan. Ia menjadi aliran yang terus berjalan di dalam hati. Tanpa harus diucapkan, tanpa harus dipaksakan, ia hadir dengan sendirinya. Seperti nafas yang terus keluar masuk tanpa kita sadari. Nama Allah berdenyut di dalam batin. Dan ketika seseorang sampai pada kondisi ini, hidupnya berubah total.
Dia tidak lagi merasa sendiri, karena dimanapun dia berada, dia merasa ditemani. Ketika dia berjalan sendirian, dia tidak kesepian, karena hatinya sedang bersama Allah. Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak panik, karena dia tahu Allah ada di sisinya. Ketika dia diuji, dia tidak putus asa, karena dia merasa itu adalah cara Allah mendekatkannya. Hidupnya menjadi penuh makna. Tidak ada lagi yang sia-sia, tidak ada lagi yang kosong. Semua menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Namun, di tengah keindahan makom ini, ada satu hal yang harus kita ingat dengan sangat jelas. Salat daim tidak pernah menggantikan salat wajib. Jangan pernah berpikir bahwa karena hati kita sudah dekat dengan Allah, maka kita tidak perlu lagi sholat 5 waktu. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Para wali yang mencapai makom tertinggi justru adalah mereka yang paling disiplin dalam syariat. Mereka tetap menjaga sholat 5 waktu, bahkan lebih khusyuk, lebih penuh cinta, dibandingkan orang biasa. Karena bagi mereka, sholat bukan beban, tetapi kebutuhan. Salat wajib adalah fondasi, salat daim adalah buahnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika kita hanya memiliki salat daim tanpa syariat, kita akan tersesat. Jika kita hanya memiliki syariat tanpa salat daim, kita akan kering. Namun jika keduanya bersatu, maka hidup kita akan menjadi sempurna. Di makom ini, seluruh alam semesta terasa seperti masjid. Tidak ada lagi batas antara ibadah dan dunia, karena semuanya adalah milik Allah, dan semuanya bisa menjadi jalan menujunya. Ketika Anda makan dengan rasa syukur, itu ibadah. Ketika Anda bekerja dengan kejujuran, itu ibadah. Ketika Anda tersenyum kepada orang lain, itu ibadah. Hidup menjadi satu kesatuan, tidak terpecah, tidak terpisah. Dan disinilah kita menemukan makna sejati dari kehidupan. Bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk menjalani hidup, tetapi untuk menghidupkan ibadah dalam setiap detiknya. Inilah makom sholat daim, puncak dari perjalanan ma'rifat, titik di mana sholat tidak lagi menjadi aktivitas, tetapi menjadi identitas. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita sudah sholat? Tetapi, apakah hidup kita sudah menjadi sholat? Dan jika kita mulai merenungkan itu, maka kita telah melangkah menuju perubahan yang sesungguhnya. Namun, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ada satu bagian terakhir yang akan mengikat semua ini menjadi satu pemahaman yang utuh. Sebuah refleksi yang akan membantu kita melihat di mana posisi kita saat ini dan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Kini, kita telah sampai di ujung perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak hanya mengubah cara kita melihat sholat, tetapi juga cara kita melihat hidup. Dari awal, kita telah melangkah bersama, menyusuri 5 makom sholat, 5 tingkatan, yang bukan sekadar teori, tetapi jalan pulang bagi jiwa. Mari kita renungkan kembali, dengan hati yang tenang. Di makom pertama, sholat syariat, kita belajar tentang tubuh, tentang ketaatan, tentang disiplin, tentang bagaimana kita berdiri, ruku dan sujud, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di makom kedua, sholat tarikat, kita mulai masuk ke dalam hati. Kita belajar menghadirkan rasa, melawan kelalaian, menjadikan sholat sebagai perjuangan batin. Di makom ketiga, sholat hakikat, kita mulai menyaksikan, melihat bahwa dunia hanyalah bayangan, dan Allah adalah satu-satunya realitas. Di makom keempat, sholat ma'rifat, kita mulai mengenal Allah bukan dengan akal, tetapi dengan cinta. Dan di makom kelima, sholat daim,
kita tidak lagi sekadar sholat, tetapi hidup kita menjadi sholat itu sendiri. Lalu sekarang, izinkan saya bertanya, sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana, namun sangat dalam maknanya. Kita berada di makom yang mana? Apakah kita masih di tahap syariat yang masih berjuang memperbaiki gerakan? Ataukah kita sudah mulai memasuki tarikat, namun hati masih sering berkelana? Ataukah kita pernah sesekali merasakan hakikat, namun belum mampu bertahan? Atau mungkin kita sedang berjalan, perlahan, menuju semua itu? Apapun jawabannya, jangan pernah berkecil hati, karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi tentang siapa yang terus berjalan. Ingatlah, perjalanan sejauh apapun selalu dimulai dari satu langkah. Dan dalam perjalanan menuju Allah, langkah itu adalah satu sujud yang tulus. Satu sujud yang dilakukan dengan hati yang jujur. Satu sujud yang penuh dengan kerendahan. Satu sujud yang mungkin sederhana, tetapi diterima olehnya. Jangan pernah menunggu sempurna untuk mulai mendekat, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanyalah hamba yang terus mencoba, hamba yang terus kembali, hamba yang tidak pernah lelah mengetuk pintu. Dan ketahuilah bahwa setiap kali Anda bersujud, Anda sedang pulang. Pulang kepada asal Anda. Pulang kepada tempat di mana hati Anda benar-benar tenang. Salat bukan sekadar kewajiban. Salat adalah perjalanan pulang. Dan suatu hari nanti, ketika waktu kita di dunia ini telah selesai, ketika nafas kita berhenti, ketika mata kita tertutup untuk terakhir kalinya, maka itulah salam terakhir kita. Bukan salam untuk mengakhiri salat, tetapi salam untuk memasuki perjumpaan yang sesungguhnya. Bagi mereka yang hidupnya adalah salat, kematian bukanlah akhir. Ia adalah awal. Awal dari pertemuan abadi dengan Allah. Maka selama kita masih diberi kesempatan, selama kita masih bisa berdiri, masih bisa ruku, masih bisa sujud, jangan sia-siakan. Perbaiki salat kita, hidupkan hati kita, dan jadikan setiap detik hidup kita sebagai jalan menujunya. Mari kita tutup perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah salat kami bukan sekadar gerakan, tetapi pertemuan yang hidup antara kami dan Engkau. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Ampunilah sujud kami yang tergesa. Ampunilah hati kami yang sering berpaling. Ya Allah, bimbinglah kami dari syariat menuju tarikat, dari tarikat menuju hakikat, dari hakikat menuju makrifat, hingga akhirnya Engkau anugerahkan kepada kami salat yang tidak pernah putus. Ya Allah, jangan Engkau cabut rasa rindu ini dari hati kami, dan jangan Engkau biarkan kami kembali jauh setelah Engkau dekatkan. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih, karena Anda telah menyimak hingga detik terakhir. Ini bukan sekadar video, ini adalah perjalanan. Jika Anda merasa perjalanan ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama menyusuri jalan cahaya ini. Berikan like, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang mungkin sedang membutuhkan. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, karena bisa jadi ini adalah jalan pulang mereka. Saya juga ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di kolom komentar, bagaimana pengalaman salat Anda selama ini? Apakah Anda pernah merasakan sesuatu yang berbeda? Apakah Anda sedang berjuang untuk khusyuk? Mari kita saling menguatkan, karena perjalanan ini tidak harus dilalui sendirian. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.